kota mana ini? Kok ada patung Jenderal Sudirman-nya? Hai, ini adalah kota Purbalingga. Seperti halnya dengan kota-kota yang lain, kota Purbalingga juga memiliki perpustakaan arsip daerah. Nah, video ini akan menjelaskan bagaimana cara mengelola bahan pustaka di perpustakaan arsip daerah Purbalingga. Tapi sebelum itu, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Briana Lestari, NIM 1903036035, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses pengolahan buku di Perpusda Purbalingga. Stay tune. Pertama, kita akan masuk ke ruang pengolahan. Ruang pengolahan bahan pustaka ini adalah ruang bagi staf atau karyawan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pengadaan dan pengolahan buku. Pertama, ada proses seleksi. Proses seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi bahan pustaka yang dibutuhkan dalam perpustakaan. Dalam menyeleksi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu katalog online, katalog manual, dan survei kebutuhan pemustaka. Kemudian, seluruh bahan pustaka yang sudah diseleksi akan dimasukkan ke dalam daftar seleksi yang memuat detail koleksi, ISBN, harga buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah eksemplar yang akan dibutuhkan. Kemudian, hasil seleksi yang sudah dituangkan ke daftar seleksi selanjutnya bisa dicetak dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk selanjutnya bisa dilakukan pengadaan atau pembelian. Setelah dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya akan diserahkan kepada tim penyeleksi. Buku telah tiba. Setelah buku tiba dari penerbit, penerbit ini akan menyerahkan buku tersebut kepada pihak perpustakaan dan tim pemeriksa. Tim pemeriksa harus memeriksa apakah jumlah eksemplar sesuai dengan yang dipesan. Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah mengelola bahan pustaka. Proses pengolahan yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi ini meliputi pemeriksaan, pengelompokan, pengecapan, dan pencatatan. Yang pertama tadi ada pemeriksaan, kemudian setelah itu dicap. Pengecapan ini meliputi stempel kepemilikan dan stempel inventarisasi. Pada umumnya minimal 3 cap kepemilikan dibubuhkan pada setiap bahan pustaka. Misalnya pada halaman pertama atau judul, halaman tengah-tengah, dan halaman terakhir. Sedangkan 1 cap inventaris dibubuhkan pada setiap halaman judul. Kemudian jangan lupa ditempel kantung buku, kartu buku, dan skrip tanggal kembali pada buku yang letaknya ada di halaman belakang sampul buku. Kemudian ada pengelompokan. Pengelompokan ini dilakukan dengan mengelompokkan bahan pustaka yang telah diperiksa ke dalam bidang-bidang umum. Misalnya dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini bertujuan agar memudahkan pekerjaan selanjutnya. Kemudian proses terakhir dari inventarisasi adalah pencatatan. Pencatatan ini semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan atau telah diputuskan menjadi milik perpustakaan harus dicatat pada buku, baik itu buku induk atau langsung dicatat di komputer. Pencatatan ini dapat dipisahkan menurut jenis bahan informasinya.
Selanjutnya, buku yang sudah diinventarisasi itu ada proses penginputan. Nah, untuk proses penginputan ini yaitu pengisian untuk detail koleksi yang meliputi pengisian judul buku, nomor panggil, pengarang, dan lainnya. Proses ini langsung diinput ke sistem otomasi perpustakaan yang sudah tersedia. Proses ini juga biasa disebut dengan proses katalogisasi. Buku yang sudah selesai diinput kemudian diserahkan kepada petugas fisik buku yang bertugas untuk menempel label buku dan menyampul. Tetapi di perpustakaan Purbalingga penyampulan tidak dilakukan karena pemustaka di perpusda ini sangat menjaga buku yang dipinjamnya. Proses ini biasanya disebut dengan proses perlengkapan fisik. Proses yang selanjutnya adalah petugas mengaktifkan sistem pengaman dan barcode peminjaman untuk menjaga keamanan buku pada sirkulasi perpustakaan. Proses terakhir dalam pengolahan bahan pustaka yaitu ada proses shelving. Nah, shelving ini biasa disebut dengan penyusunan buku. Tujuan dari proses shelving sendiri yaitu agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Sistem penjajaran koleksi ke dalam rak atau shelving itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan jenis dan yang kedua ada berdasarkan sandi pustaka atau call number. Nah, di Purbalingga itu menggunakan berdasarkan sandi pustaka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.